Oke sahabat Excel, dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat-sehat saja dalam menjalani kehidupan ini ya. Kini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6, yang mana setiap kali pertemuannya dalam belajar mengoperasikan Microsoft Excel ini adalah 10 menit ya. Untuk pertemuan kali ini yang keempat ini ya, kita coba untuk menyelesaikan latihan yang kemarin ya. Ini kita kasih border dulu ya. Di sini kita menentukan kelulusan apabila yang memiliki predikat baik, sangat baik, memuaskan, sangat memuaskan ya. Nah, kita gunakan predikat ya untuk menentukan kelulusan. Berarti bagaimana? Berarti kita menggunakan kondisi terpenuhi dan tidak terpenuhi ya, yaitu menggunakan fungsi if. Kita masukkan aja ya sama dengan jika ya predikat kelulusan sama dengan kurang ya, kurang, maka tidak lulus ya. Nah, jadi kalau ada yang predikatnya kurang, tidak lulus ya. Sedangkan selain pada kurang, lulus ya. Kurung tutup. Jadi mudah aja ya, karena dia ada dua. Nah ini tidak lulus karena kurang ya. Yang lainnya lulus ya, karena memiliki predikat bukan kurang ya. Sekarang kita rapikan saja, tampilkan aja ini ya grid line-nya, view grid line. Di sini kita blok aja ya, kita klik mid and home ya, mid and center ini ya, kembali dia ke awal ya. Kita blok sampai sini ya kolom kita ya, kita gabung, kita kuaskan kembali ya, seperti itu ya. Nah untuk yang di atas juga kita blok ya, kita mid and center kan, baru kita gabungkan lagi ya. Nah, setelah digabung baru menggunakan kuas. Kuas ini mengcopy dasar ininya ya, dasar selnya. Nah itu ya. Nah hilang garisnya ya. Kalau ini efeknya tebal nih ya, diblok aja, jangan tebal. Nah ini ukurannya dibesarkan kemarinnya jadi 14. Ini dikasih garis border ya, bergaris bawah ini ya. Cuman garisnya kita hilangkan tampilan green line-nya ya. Nah, hanya satu baris ya. Kalau kita ingin ingin merubah stylenya, kita klik aja ya, home. Kemudian border ini ya, kita bawakan ke line style-nya ya. Kita pilih di line style garis 2 misalnya ya, baru kita klik ini lagi ya, ambil yang bawah, maka garisnya sudah berubah ya. Untuk memasukkan gambar, menyisipkan gambar sebagai logo, ini kan ada gambar sini ya, logo Alpi komputer ya, Alpi channel, maka kita letakkan di sini, klik insert illustration ya, kita pilih picture. Nah gambarnya di my picture kita ya, di Alpi ini, Alpi komputer ya, kita pilih yang ini ya, logo itu ya, insert. Nah sekarang tinggal kita rubahkan saja lebar ukurannya, klik rendam, geser ya, lepas, naikkan lagi, geser lagi ya, rendam, lepas ya. Nah kita maunya gambarnya agak lebar sedikit, lebarkan aja seperti ini ya. Nah inilah latihan kita kemarin ya. Jadi di sini untuk nama ini di sini aja ya, kita kasih ya. Di sini. Di sini aja nama ya. Nah, ini ya. Nah, di sininya misalkan kita ingin, nah ini predikatnya nih ingin kita sembunyikan misalnya ya. Kita blokkan saja ininya nih, lebar segini aja, kita blokkan aja kolomnya ya. Klik rendah, klik kanan, hide ya,
maka dia tersembunyi. Kita kecilkan aja tampilannya ya. Kemudian di bawah sini mau kita buat, misalkan di sini Muara TW ya, tanggalnya ya, Muara TW misalnya. Kita besarkan aja tampilannya dulu ya. Nah seperti ini ya, Muara TW. Tanggal hari ini 29 Oktober ya, 2025. Nah di sini lagi pembuat daftar ya. Nah, pembuat daftar rumah siapa misalnya ya di sini. Nah klik ya, apa ini instruktur, tugas instruktur ini ya, misalnya Abdullah ini namanya. Nah efeknya tebal bergaris bawah misalnya ya. Jadi di sini ditulis saja instruktur aja lah, instruktur. Nah jadi di sininya mengetahui lagi ya, mengetahui direkturnya, sampai sini aja ya. Nah, direktur LPKT ya, Alpi komputer. Nanti data ini diserahkan kepada yang membuat sertifikatnya ya, bagian administrasinya. Kita gabung ya, Alpi misalnya ya, direkturnya. Setelah ditandatangani kedua belah pihak baru diserahkan ke bagian ini ya. Oh ini tidak ada, ini ya delete saja ya, blok. Nah klik kanan, delete. Nah tidak ada itu ya, ini kan ini daftar nilai pelatihan operator, ini orang-orangnya ya. Nah jadi apabila kita ingin mencetaknya, terlebih dulu kita harus membloknya ya, agar tidak lebih dari satu halaman. Setelah diblok seperti ini ya, lebihkan saja satu baris, klik page layout, set print area. Nah bila seperti ini berarti kelewatan ini ya. Nah jadi di marginnya ya, margin, kostum margin, agar dia masuk semua di page-nya ini, klik di feed-nya ini ya, print preview. Nah maka datanya masuk semua ya. Kita kembali ke Microsoft Excel, tidak ada lagi garisnya ya, karena pada saat kita print preview datanya sudah masuk semua, satu halaman untuk satu halaman katanya ya. Jadi kalau kita ingin melihat berapa persen, dikecilkan di sininya kostum margin ya, page-nya berarti 84%. Ukuran normalnya adalah 100 ya. Nah, jadi tinggal kita lakukan print aja ya, Ctrl P gitu ya, satu halaman berapa banyak ya di sini. Kok misalnya untuk dua lembar saya kasih 2 print ya, asalkan terhubung ke komputer maka dia akan tercetak ke kertas ya. Jadi untuk pertemuan yang ke-8 ini kita tadi menyisipkan gambar, selain menggunakan logika ini ya, menyisipkan gambar ini sama menentukan areal pencetakan dengan print set area ya. Kalau menghapusnya klik clear print area, kita lihat di page-nya ini. Nah berarti dengan normal, kalau mau normal 100 dia tidak masuk semua ya, berarti kemampuannya hanya untuk 84% aja ya, agar bisa masuk semua. Coba kalau kita lihat print preview-nya ya, masuk semua ya. Kalau kita rubah jadi 100 maka dia tidak masuk semua ya. Itu ya, ada 3, menggunakan rumus if, memasukkan gambar, sama menentukan area pencetakan dan melakukan pencetakan ya. Nah itu dulu ya sahabat Excel yang budiman. Jangan lupa untuk mengklik subscribe-nya ya, dan membagikan video ini. Jangan lupa pula untuk di like ya. Bagi yang sudah melakukan subscribe, bila masuk ya maka akan saya subscribe kembali channel Anda. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang ke-5 dalam mengoperasikan Microsoft Excel dari nol ya. Jadi topik bahasan kita di pertemuan ke-5 nanti lebih dari ini ya. Ini kita sudah sampai tahap pencetakan.